ilegal dimusnahkan. Jalan dan rumah warga di Sungai Gampah, Banjarmasin rusak akibat banjir. Polisi rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswi ULM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Anda menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini di edisi Rabu 21 Januari 2026 bersama saya Aisyah Iria. Kami hadir untuk Anda selama 60 menit ke depan dengan informasi seputar Kalimantan Selatan dalam Kalimantan Selatan hari ini. Selengkapnya. Awal informasi pertama di hari ini, Saudara, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan musnahkan ratusan bibit tanaman ilegal. Ratusan komoditas ini dimusnahkan karena dilalu lintaskan tanpa dokumen karantina resmi sehingga berpotensi membawa hama dan penyakit. Sebanyak 385 bibit buah ilegal dimusnahkan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan dengan cara dibakar. Pemusnahan dilakukan karena komoditas ini tidak dilengkapi dokumen resmi dan berpotensi membawa hama penyakit tumbuhan berbahaya. Ratusan bibit ini ditemukan petugas saat pengawasan rutin di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Barang bukti diketahui berasal dari Purworejo, Jawa Tengah dengan tujuan akhir Mataram, Kabupaten Banjar. Karena merupakan pelanggaran pertama, pemilik hanya dikenakan sanksi administratif. Erwin A.M. Dabuke, Kepala BKHIT Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan, jika pelanggaran terulang, pelaku dapat terancam sanksi pidana maksimal 2 tahun penjara serta denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ada pemusnahan sekitar 300 lebih bibit, itu ada durian alpukat, jambu biji, belimbing, manggis, dan kelapa. Ini asalnya dari Jawa Tengah, dari Purworejo. Jadi memang pemasukannya tidak dilaporkan ke petugas. Jadi selalu yang saya bilang bahwa bibit itu adalah untuk dikarantina itu termasuk kategori high risk. Jadi kami tidak mau tahu ambil resiko. Karena bibit kelihatan saja bagus, nanti begitu numbuh kami nggak tahu. Nah, kalau tidak dilaporkan, kami lakukan penahanan dan pemusnahan. Yang pemilik juga sudah nanti kami sampaikan hasil pemusnahannya. Dan ini dalam rangka kami untuk sebenarnya untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pengguna jasa dalam rangka lalu lintas menjadi pembawa termasuk salah satu bibit. Masyarakat dihimbau agar selalu patuh karantina dengan melapor dan melengkapi dokumen sebelum membawa komoditas masuk ke Kalimantan Selatan. Hal ini penting dan menjaga ancaman penyebaran hama dan penyakit. Sebulan lebih banjir merendam Sungai Gampah, Banjarmasin. Infrastruktur jalan dan juga fondasi rumah warga mulai rusak. Warga berharap pemerintah segera memberikan solusi atas persoalan ini. Banjir yang tak kunjung surut selama lebih dari sebulan, kini mulai merusak struktur bangunan rumah warga di kawasan Sungai Gampah, Banjarmasin. Mayoritas rumah yang berbahan dasar kayu mulai menunjukkan tanda pelapukan, hingga perubahan pondasi bangunan yang mulai melengkung. Kerusakan juga terjadi pada akses transportasi. Jalan utama sepanjang 1 km patah dan tidak lagi bisa dilewati kendaraan secara aman. Guna menyambung akses yang terputus, warga terpaksa bergotong royong, menambal jalan menggunakan bebatuan dan karung berisi pasir. Jalur darurat ini menjadi satu-satunya pilihan agar warga tidak perlu memutar jauh melewati medan berbatu. Semalam tuh masih bagus loh sedikit, bantu pas banjir dalam, ini karena itu, banjir itu mau ke itu loh ke dalam, lalu ini patah. Lalu pas ada kibatu, jadi kau lewat semalam. Jangan dari kibatu, kan kau lewat itu. Warga semalam, malunya tuh, malang mandek kibatu tuh, situ.
puluhan warga sini pas untuk bergotong royong. Sulit kita kalau lewat semalam tuh kalau pas patah tuh kalau lewat bukan ini, tapi di seberang tuh ada jalan, lalu jalan di seberang tuh yang terpakai ke sana. Anu batunya gitu kada pakai sebagian di sini ada sedikit becor, batu kesannya tuh pakai batu. Dia lagi memutar di barang jembatan sama ini lah. Adalah itu di muka tuh jembatan semua di barang situ. Lebih jauh lah berarti. Anu kayunya tuh mau melengkung kan, bagian ada yang kesibutnya tuh busa kan, ada kayunya tuh bengkak melengkung kena air kan satu minggu tuh kan pas kering kan mengering gitu. Perjalanan ini juga sempat ada yang patah juga ya Pak di sana? Iya tuh dulu pas aluran banyu tuh ngalir kan. Jadi dia anunya pasirnya tuh kan di bawah air larut tuh. Saya kepada pemerintah Banyumasin agar memperbaiki jalan rusak-rusak, terutama sekolahan kan hanya beberapa hari dapat sekolah, halamannya tuh calap, ke sini juga halaman tuh masih calap halaman sekolah. Warga berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi atas persoalan ini agar roda perekonomian warga dapat kembali berjalan normal. Banjir yang terjadi di sejumlah kabupaten di Kalimantan Selatan menjadi atensi khusus DPRD Kalimantan Selatan. DPRD akan memanggil dinas terkait dalam rapat dengar pendapat atau RDP. Menurut Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka, sejumlah hal yang menjadi perhatian publik di Kalimantan Selatan juga menjadi atensi mereka sebagai wakil rakyat. Seperti persoalan banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Seperti di Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Batola, Kabupaten Banjar, dan Tanah Laut. Menurut Supian Haka, DPRD pada 22 Januari akan melakukan RDP terkait masalah itu. Hal ini penting untuk diungkap agar dicari solusi terbaik dalam mengatasi banjir yang terjadi. Mengingat banjir kali ini merendam cukup lama dan sangat merugikan masyarakat. Kami DPR sudah melaksanakan. Insyaallah DP kami tanggal 22 ya, tanggal 22 DP kami untuk mengundang apa wacana yang beliau utarakan tadi seperti banjir, itu juga saat kebakaran, itu harus kami waspadai dini. Satu pendapat. Menurut Supian Haka, dirinya melihat langsung sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang terendam banjir dengan memberikan paket bantuan kepada warga. Namun menurutnya, solusi jangka panjang juga harus dilakukan agar banjir tidak terus terjadi. Ya, saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin menggelar rekonstruksi ulang kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Lampu Mangkurat. 18 adegan, termasuk detik-detik pelaku menghabisi nyawa korban diperagakan dalam rekonstruksi ini. Dengan tenang, MS oknum polisi yang menjadi pelaku pembunuhan peragakan 18 adegan rekonstruksi yang menyebabkan seorang mahasiswi berinisial ZD meninggal dunia. Dalam rekonstruksi terungkap, motif penganiayaan yang berujung maut tersebut bermula dari pertemuan antara tersangka dengan korban. Pada adegan kelima, pelaku dan korban diketahui sempat melakukan tindakan asusila sebelum akhirnya terjadi aksi kekerasan. Sementara pada adegan ke-6 hingga ke-8, tersangka memperagakan cara membunuh korban hingga tewas. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku kemudian membuang jasadnya ke dalam gorong-gorong di depan kampus TIH Banjarmasin. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Eru Alsepa menegaskan bahwa rekonstruksi ini dilakukan sebagai bentuk transparansi hukum untuk melengkapi berkas penyidikan sebelum diserahkan ke kejaksaan. Rekonstruksi kita lakukan ada 18 adegan, baik itu dari awal pertemuan hingga sampai dengan adegan jenazah atau korban dibuang di depan STIH. Saat ini kita melengkapi berkas, sudah kita koordinasikan dengan kejaksaan. Berita acara rekonstruksi hari ini dimasukkan dalam berkas, kemudian kita akan kirimkan ke kejaksaan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Kini MS telah diamankan dan terancam pasal berlapis serta pemberhentian tidak dengan hormat atas perbuatannya. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama dengan kami di Kalimantan Selatan hari ini. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Antasari terpantau masih stabil. Meski stok dipastikan aman, pedagang memprediksi kenaikan harga baru akan terjadi saat memasuki bulan Ramadan. Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Antasari terpantau masih cukup stabil. Untuk komoditas gula pasir, saat ini berada di kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sementara harga minyak goreng masih bertahan di angka Rp17.000 per liter. Menurut salah satu pedagang Alfian, stok untuk gula, minyak goreng, beras hingga tepung dipastikan masih aman dan mencukupi kebutuhan warga. Minyak kita itu kan 17.000 ya nih. Sebelumnya kita 17,5 dan 18 ini kan turun minyaknya. Mungkin entah ini aja kan belum tahu kita ke depannya bisa naik lagi. Sebelumnya 17.000 itu naik kita 17,5 naik 500 lah. Itu harga partai? Harga eceran kita. Harga eceran. Pas naruh pulang apa? Yang ini nih naik pulang di 18. Biasanya ada. Soalnya kan tiap tahun kan pasti banyak orang kayak berbagi sembako, paketan, apalagi kayak bos-bos itu kan membagi anak buah kayak itu otomatis orang banyak naik gula loh. Kayak paketan sembako ini kan apalagi bulan puasa ini orang ulah wadah-wadah. Kenaikan harga diprediksi baru akan terjadi saat memasuki Ramadan nanti. Hal ini seiring dengan tingginya permintaan warga untuk kebutuhan pembuatan parsel atau hamper, serta bahan baku kue lebaran. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan pada awal Januari 2026 sempat merendam lahan pertanian dan hortikultura. Meski demikian, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan harga dan juga stok bahan pokok di pasaran masih dalam kondisi aman dan terkendali. Pasca banjir yang menggenang beberapa lahan pertanian di beberapa daerah di Provinsi Kalsel, pemerintah provinsi memastikan dampak banjir tidak menimbulkan lonjakan harga bahan pokok secara signifikan. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan pada minggu kedua Januari 2026, harga kebutuhan pokok relatif stabil di seluruh kabupaten dan kota. Ahmad Bagiawan menambahkan, meski banjir sempat mengganggu beberapa sentra pertanian dan hortikultura, pasokan bahan pokok tetap tersedia, di antaranya beras dan komoditas lainnya. Namun, komoditas hortikultura seperti cabai masih mengalami fluktuasi di sejumlah daerah. Rata-rata harga cabai rawit lokal tercatat sekitar Rp38.000 per kilogram. Kondisi ini dipengaruhi pasokan dari wilayah terdampak banjir serta faktor cuaca. Sementara secara umum, stok bahan pokok di Kalimantan Selatan dinyatakan aman dengan total stok beras tercatat lebih dari 12.000 ton, terdiri dari beras lokal, medium, dan premium. Selain itu, stok gula pasir mencapai lebih dari 3.400 ton, minyak goreng kemasan lebih dari 2.200 ton, serta minyak goreng curah sekitar 493 ton. Ya, jadi pasca banjir ini, harga bahan pokok di Banua kita Kalimantan Selatan itu untuk sayur mayur tidak ada mengalami kenaikan. Bahkan harga cabai stabil yaitu sekitar 30.000 per kilogram. Kemudian hal yang lain-lain, gula pasir aman, minyak goreng aman, dari minyak kita 14.500, minyak curah 17.000. Nah, jadi diharapkan kepada masyarakat tidak terlalu khawatir terhadap kebutuhan bahan pokok. Kemudian informasi untuk bawang merah sudah sesuai keinginan kita, sudah terpenuhi. Bawang merah sudah menjadi 30.000 per kilogram, 30, 32. Nah, Ahmad Bagiawan menambahkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan dan melakukan pemantauan harga dan distribusi di lapangan, serta melakukan intervensi pasar jika terjadi gejolak harga yang tidak wajar. Dirinya menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Pemprov Kalsel tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok meski menghadapi dampak bencana banjir, terlebih menjelang Ramadan pada bulan depan. Hujan lebat dan banjir sebabkan kebun sayur rusak. Petani di Jalan Pondok Mangga, Kota Banjarbaru mengalami penurunan kualitas panen. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir memberikan dampak nyata bagi sektor pertanian di wilayah Banjarbaru.
Petani sayur di Jalan Pondok Mangga, Kelurahan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru mengeluhkan kerusakan lahan dan penurunan kualitas hasil panen akibat rendaman air dan cuaca ekstrim. Lahan perkebunan seluas 1,5 hektar yang ditanami beragam komoditas dari kacang panjang, tomat, buncis, terong, cabai rawit, cabai keriting hingga pare ini hampir semuanya mengalami penurunan kualitas panen. Dari sekian banyak jenis tanaman ini, cabai dan buncis mengalami kerusakan paling parah setelah terendam air. Petani di Pondok Mangga, Suyantoro mengatakan, saat ini banyak tanamannya yang mengalami kerusakan dampak cuaca ekstrim. Dari semua komoditas, hanya kacang panjang yang dapat bertahan. Sementara seperti buncis dan cabai mengalami kerusakan. Tidak terkecuali tomat. Meski sempat berbuah, hasil buahnya kerdil. Gagal panen yo memang agak rusak. Hasilnya kualitasnya kurang bagus. Memang kurang bagus. Tanpa hujan bol-bolan rusak. Yo hampir semuanya ini. Saya 1,5 hektar ini semuanya. Oh yo kira-kira yo nanti nanam lagi. Kalau pas harinya nggak Desember gitu loh. Ngulanginya kayak gitu aja. Dari beberapa tanaman pian ini apa yang paling parah terdampak kayak itu? Dampak lombok yang nyata. Lombok, buncis yang cepat langsung rusak. Untuk menyiasati kerugian yang lebih besar ke depannya, petani berencana mengatur ulang jadwal tanamnya. Petani berupaya agar masa panen sudah selesai sebelum memasuki puncak musim penghujan di bulan Desember. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai Kota Banjarbaru yang menjadi magnet wisata durian. Tetaplah bersama kami. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata khatulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian. Yang kedua itu batu akik untuk kesehatan. Yang ketiga jamrud kebijaksanaan. Yang empat batu safir itu kemakmuran. Rubi merah delima untuk keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami. Musim durian tiba, Jalan PM Nor Sungai Ulin Banjarbaru menjadi magnet pencinta buah di Banjarbaru. Dalam sehari tembus 500 biji buah durian terjual. Kawasan Jalan PM Nor, Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru kembali bertransformasi menjadi pusat wisata kuliner durian musiman. Deretan lapak pedagang yang menyajikan aroma menyengat khas buah tropis ini menjadi pemandangan utama. Berbagai jenis durian Kalimantan ada di sini, seperti durian mentega, durian madu, hingga durian janda. Pembeli yang mampir pun tak hanya dari Kota Banjarbaru saja. Namun, mereka rela harus datang dari luar kota hanya sekedar ingin menikmati legitnya durian ini. Salah seorang pedagang buah durian di kawasan ini, Fahru Razi atau yang akrab disapa Paman Buah, mengungkapkan bahwa meskipun musim ini penuh tantangan, antusiasme pembeli tetap tinggi. Dalam sehari terjual 300 hingga 500 buah durian kepada pembeli. Sementara untuk pasokan durian saat ini didominasi dari wilayah Kalimantan Tengah. Pertama musim itu durian kemarin ada yang dari produk lokal kan, misalnya dari BI Karangintan, juga
juga dari pengarot. Kemudian karena mungkin pengaruh musim cuaca ya, banyak yang rontok, jadi gagal panen gitu nah. Jadi yang terbanyak sekarang nih panen durian suplainya dari Kalteng. Yang terpenting kita kan mutu dan rasa, jadi kita kada fanatik, kada idealis kalau milih durian. Yang penting barangnya bagus, isinya bagus, rasanya bagus juga. Harga masih bertahan seperti biasa. Berapa sih? Partai kisaran harga 30 kalau partai. Jadi kita jual dari 300, 50, 70 sampai 100 kalau ada yang jumbonya. Salah seorang pembeli durian, Jannah, yang datang bersama teman-temannya ini mengaku memang menyukai buah durian. Durian yang ditawarkan memiliki variasi rasa yang memuaskan. Setiap buah memiliki karakteristik tersendiri, mulai dari yang sangat manis hingga rasa yang pas di lidah. Ini baru pertama. Ya, baru pertama kami habis dari Giat langsung ke sini. Jadi ada yang mengidam sekung. Rasanya ada yang manis, beda-beda. Iya, beda-beda. Ada yang enak banget, ada yang sedang, dan enak. Saat ini harga buah durian di angka 50 hingga 100 ribu rupiah per buah, tergantung kualitas dan ukuran buah durian. Sementara untuk musim durian kali ini diperkirakan akan berlangsung hingga bulan Februari mendatang. Ya saudara, pampakin atau juga dikenal dengan buah lai merupakan salah satu buah endemik dari Kalimantan. Jika musim durian memasuki masa akhir buahnya, maka menjadi pertanda mulai masuknya masa panen buah yang satu ini. Cita rasa dan juga aroma yang khas menjadi daya tarik pampakin. Dan berikut liputannya untuk Anda. Pampakin orang menyebutnya. Salah satu buah khas endemik Kalimantan yang memiliki kemiripan dengan buah durian. Memiliki kulit tipis, duri yang tidak tajam, dan aroma khas dengan warna daging kuning dan oranye kemerahan ini kini mulai memasuki musimnya. Uniknya, pampakin atau juga disebut buah lai atau orang menyebutnya durian lokal ini akan muncul jika musim buah durian memasuki masa akhirnya. Dan kini mulai ramai dijual di berbagai sudut kota. Salah seorang pedagang musiman buah pampakin di kawasan Banua Anyar Uus mengatakan, pampakin asal Tanjung ini dijual bervariasi sesuai ukuran buah, dari 15 hingga 40 ribu rupiah per biji. Kalau kita yang jual ini dari Tanjung, cuma kalau pampakin ada berbagai macam daerah. Ada yang dari Ampah, Ewe, Tamiang, daerah Kalteng lah. Kalau yang datang ini dari mana? Dari Tanjung. Dari Tanjung. Ya. Ada perbedaan kada? Misalnya kayak ini dari Tanjung, dari Ampah dan lain-lain itu. Untuk dari segi rasa mungkin sama, untuk dari warna aja yang beda. Dari warna dalam. Cita rasa khas dari pampakin, buah endemik dari tanah Kalimantan ini ternyata juga kaya khasiat. Pampakin memiliki banyak nutrisi baik yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Mengkonsumsi pampakin atau buah lai ini juga memberikan pasokan energi hingga menangkal radikal bebas. Ya saudara, musim buah memberikan kontribusi pada kenaikan volume sampah organik. Peningkatan volume sampah di musim buah mencapai 10 ton per hari. Musim buah dengan membanjirnya beragam jenis buah lokal seperti durian, rambutan, manggis hingga duku di berbagai sudut kota Banjarmasin memberikan kontribusi pada melonjaknya volume sampah. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Marzuki mengatakan, kenaikan volume sampah organik di musim buah mencapai 10 ton per hari. Dari kulit, sisa daging buah, dan buah busuk tak layak konsumsi. Dinas Lingkungan Hidup berharap pedagang buah musiman juga dapat berkontribusi dengan gerakan kumpul sampah organik sisa buah. Dan jika dikelola dengan baik, maka bisa menghasilkan ekoenzim. Pemilihan yang baik juga membantu meminimalisir angka buangan sampah organik ke TPS. Ketahui sekarang ini kan Banjarmasin lagi diserbu banyak buah nih, macam-macam. Jadi ya tentu saja ini menjadi tambahan volume sampah, khususnya buah-buahan tadi. Kami perkirakan ini hampir 10 ton ini. Per hari? Per hari. Kenapa? Karena ya kita tahu sendiri di mana-mana di sudut-sudut kota orang pada penjual buah dadakan kan banyak bertambah.
dan juga yang namanya kita kota ya perdagangan jasa, orang-orang kan banyak juga beraktivitas di Banjarmasin dari luar gitu. Nah, salah satunya membeli ya Bapak, salah satu membeli buah-buahan. Nah, ini menjadi biasa peningkatan yang tiap tahun pasti ada. Penambahan volume sampah organik hingga 10 ton per hari ini sudah terjadi dalam 3 bulan terakhir. Peningkatan volume sampah Kota Banjarmasin sebelumnya juga dipengaruhi dari pengolahan MBG. Dengan penambahan harian di angka 20 ton. Di angka harian rata-rata 240 ton sampah yang diangkut ke TPA Banjar Bakula. Dan peningkatan di akhir pekan mencapai 260 hingga 270 ton per hari. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Warga Desa Sungai Kupang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan persoalan banjir yang kerap merendam permukiman warga kepada Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Desi Oktaviasari. Warga mengusulkan peninggian rumah serta penataan sungai dan juga drainase sebagai upaya mengurangi luapan air ke permukiman. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Desi Oktaviasari melanjutkan kegiatan reses di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mengunjungi Desa Sungai Kupang dan Desa Gambah Dalam Barat, Kecamatan Kandangan. Desi menyerap berbagai aspirasi warga terkait penanganan banjir, infrastruktur, serta perlindungan sektor. Desi mengatakan kehadirannya bersama dinas teknis dimaksudkan agar aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tataran usulan. Warga bisa langsung mendengar penjelasan rencana dan arah penanganannya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang turut hadir dalam kegiatan reses menyampaikan pada tahun 2026 telah direncanakan pengurukan sungai sepanjang 35 km sebagai solusi jangka menengah untuk mengurangi resiko banjir. Selain persoalan banjir, warga juga menyampaikan kebutuhan pelatihan bagi pemuda yang sesuai dengan kebutuhan rekrutmen perusahaan. Menanggapi hal itu, pihak PUPR menjelaskan bahwa pada saat pembangunan gedung Dinas Tenaga Kerja di Senaker ke depan, juga direncanakan pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan sebagai pusat pengembangan keterampilan. Sementara itu, aspirasi dari warga Desa Gambah Dalam Barat lebih menitik beratkan pada dampak banjir terhadap lahan pertanian. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana menyampaikan, asuransi tani penting untuk melindungi petani dari resiko gagal panen akibat genangan air yang berlangsung lebih dari 3 hari. Desi menyatakan, seluruh aspirasi akan dicatat dan diperjuangkan melalui pembahasan kebijakan bersama pihak terkait. Selanjutnya, Saudara, kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai perakiraan cuaca untuk esok hari Kamis 22 Januari 2026. Informasinya akan disampaikan oleh Prakirawan Rianita Sekar Utami dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinor, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perkiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Kamis 22 Januari 2026 bersama saya Rianita Sekar, Prakirawan Stasiun Meteorologi Syamsuddinor, Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari, terdapat bibit siklon tropis 97S di selatan Nusa Tenggara dan daerah sirkulasi siklonik di sekitar perairan Aceh. Angin lapisan 3000 feet di wilayah Kalimantan Selatan dominan bertiup dari arah barat laut dengan tidak adanya pola angin yang signifikan. Selanjutnya, untuk kondisi umum pada esok hari di wilayah Kalimantan Selatan, angin di lapisan permukaan dominan bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 47 hingga 96%. Kemudian untuk perakiraan cuaca pada pagi hari, secara umum, cerah berawan hingga berawan di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Pada siang hingga sore hari, cuaca masih diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk kondisi cuaca pada malam hari, cuaca juga masih diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Begitu pula kondisi pada dini hari yang masih diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang.
Untuk esok hari, di wilayah perairan Banjarmasin diperkirakan antara 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di wilayah perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meter, sehingga perlu diwaspadai untuk perahu nelayan, kapal tongkang, serta feri terhadap potensi gelombang tinggi tersebut. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Dulu saya hanya bermimpi untuk bisa bersekolah. Saya sudah putus asa mau sekolah apa gimana ya. Bapak saya udah ngomong nggak usah sekolah aja, tapi guru saya menawarkan untuk di sini. Terus saya tertarik jadi masuk sini. Rasa empati kita sebagai guru ke anak-anak itu semakin besar, bahwa di sekitar kita masih banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati bangku pendidikan SMA, sehingga kita bersemangat menghantarkan mereka untuk mencapai keberhasilan yang lebih dari orang tua mereka dengan menempuh pendidikan di sekolah rakyat menengah atas. Sekolah rakyat adalah rumah harapan bagi anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu. Mari kita jadikan sekolah rakyat sebagai gerakan kebangkitan wong cilik yang memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih Bapak Presiden, saya bisa bersekolah dengan gratis, nyaman, dan menyenangkan. Yang penting harus belajar semuanya. Belajar baik, keras, cinta tanah air, cinta negara. Sekolah rakyat membantu kami mencerdaskan anak bangsa. Generasi sehat menuju Indonesia Emas. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami di Kalimantan Selatan hari ini. Di tengah sepinya aktivitas Pasar Telawang Banjarmasin, masih terdapat denyut kehidupan yang bertahan. Meski lorong-lorong kios tampak lengang dari pembeli, deru mesin jahit di sudut pasar masih terdengar, setia melayani pelanggan yang datang. Kondisi ekonomi yang dinamis mulai berdampak pada aktivitas jual beli di salah satu pasar tradisional Banjarmasin, yaitu Pasar Telawang. Pasar terlihat sepi tak seramai sebelumnya. Banyak kios yang memilih tutup dan meninggalkan lorong yang semakin sunyi. Meski demikian, pemandangan berbeda terlihat di area jasa jahit. Di balik sepinya Pasar Telawang, seorang pemilik toko jasa jahit pakaian, Bu Sairi, yang telah menekuni profesi ini sejak belasan tahun, mengaku telah bertahan menjahit di pasar ini meski situasi pasar terus semakin sepi. Menariknya, jumlah pelanggan yang datang untuk menggunakan jasa jahit terbilang stabil. Setiap hari selalu ada yang datang, baik untuk membuat pakaian baru, memotong maupun permak. Bu Sairi mengaku dalam sehari rata-rata sekitar 5 hingga 6 orang yang datang untuk membuat pakaian baru, sementara untuk jasa permak jumlah pelanggan yang datang tidak menentu. Sekitar 5-6 orang lah yang itu rata-rata. Yang itu yang untuk yang bikin, kalau untuk yang kayak permak ngecil-ngecil itu udah bisa dihitung pangsanya itu lebih banyak. Kayak misalnya kayak ngecilin celana pinggang apa, ngecilin kemeja itu kalau bisa dihitung, soalnya datangnya kada tentu, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Untuk jasanya sendiri biasanya pian mematok harga kisaran berapa? Tergantung pesanan, bervariasi. Misal kalau untuk motong celana kan kisarannya sekitar 15.000, di antara sekitar 10 sampai 15.000. Tergantung tingkat kesulitannya.
Sejumlah toko jahit buka setiap hari dari pagi hingga sore. Bahkan ada pula yang membuka usaha dari malam hingga subuh. Di tengah lesunya pasar tradisional Telawang Banjarmasin, jasa jahit menjadi salah satu usaha yang tetap bertahan dengan kunci ketekunan dan kepercayaan dari pelanggan. Ya saudara, Minseng, toko roti legendaris di kota Banjarmasin hingga kini masih setia menjaga cita rasa roti klasik yang telah bertahan sejak tahun 1930. Berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka, toko roti Minseng yang beralamat di kawasan Pasar Sudi Mampir Banjarmasin ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang perkembangan kota Banjarmasin. Di saat kota ini terus bertumbuh dengan segala dinamika dan romansanya, Minseng tetap hadir sebagai salah satu ikon aneka roti yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di kota Seribu Sungai. Usaha roti keluarga ini telah bertahan lebih dari 3 generasi. Dari generasi ke generasi, resep dan cara pembuatan roti diteruskan tanpa banyak perubahan. Menjadi kunci utama Minseng mampu bertahan di tengah himpitan persaingan toko roti modern dan waralaba besar yang semakin menggerus bisnis sejenis di kota yang sudah hampir 5 abad ini. Toko roti Minseng berlokasi di Jalan Pangeran Samudra, kawasan perdagangan lama yang dekat dengan Pasar Ujung Murung, Pasar Bawang, dan Pasar Lima. Lokasi strategis ini membuat toko roti Minseng mudah ditemui dan selalu ramai dikunjungi pelanggan. Roti tawar klasik menjadi menu andalan yang paling diburu. Teksturnya yang lembut dengan sedikit rasa asam dari ragi menjadi ciri khas yang tidak mudah ditemukan pada roti-roti masa kini. Bagi sebagian pelanggan, roti tawar Minseng paling enak dinikmati dengan cara dicelupkan ke dalam teh atau sirup, seperti kebiasaan masyarakat Banjarmasin sejak dulu. Minseng berdiri sejak 1930. Mulai dari yang pertama itu adalah beliau yang punya gitu kan. Habis itu bapak yang diteruskan dengan bapak anaknya beliau, karena kan beliau meninggal jadi bapak. Terus sekarang beragam kue tradisional turut melengkapi pilihan, seperti kue lapis, bolu, dan sus. Selain itu tersedia pula donat, roti sisir, dan roti sobek. Meski kini Minseng juga menyediakan beberapa varian modern, cita rasa klasik tetap menjadi identitas utama. Seiring berjalannya waktu, Minseng juga mengalami perubahan dari segi penyajian dan kemasan. Jika dahulu roti dijual dalam bentuk utuh dan hanya dibungkus menggunakan kertas tipis, kini roti telah dipotong rapi dan dikemas menggunakan plastik. Meski demikian, resep asli dan proses pembuatan tetap dipertahankan. Kami tetap menjaga untuk ini pengawetnya itu nggak banyak. Ya, pengawetnya itu ada kan supaya nggak terlalu lama, karena kami ini cuman 3 hari jamur. Jadi itu yang kami jaga supaya pengawetnya nggak terlalu banyak dan itu bisa menjaga kesehatan kita juga. Seperti namanya bubur Blangon itu roti tawar. Jadi, kalau orang Banjar bilang roti kasur, kalau kami roti tawar, roti buta aja, karena dia memang pakai gula sedikit tapi dia tetap tawar gitu. Sama roti diet, roti gandum yang dibikin dari dengan ada campuran gitu. Rasa yang tak berubah selama puluhan tahun inilah yang membuat pelanggan setia terus kembali. Bahkan, pelanggan toko roti Minseng tidak hanya datang dari masyarakat umum, namun juga dari berbagai hotel dan rumah sakit di Banjarmasin yang telah lama mempercayai kualitas roti Minseng. Di usia hampir 1 abad, toko roti Minseng bukan sekedar tempat membeli roti. Lebih dari itu, Minseng telah menjadi bagian dari sejarah, kenangan, dan memori kolektif warga Banjarmasin. Aroma roti yang menyeruak dari toko kecil ini
terus menghidupkan kisah masa lalu, sekaligus menjadi penghubung antara generasi dengan rasa klasik yang tak pernah lekang oleh waktu. Roti minseng dengan segala cita rasa yang terselip dalam setiap gigitan bukan semata tentang sepotong roti, tetapi ada cerita tentang banyak romansa dalam setiap helaan penikmatnya. Minseng bukan sekedar tentang roti, tetapi ada cerita purba tentang Banjarmasin dengan segala jejak sejarahnya. Ya, saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Performa gemilang terus ditunjukkan Laskar Antasari Barito Putra mencatatkan hasil positif dengan tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan berturut-turut di kompetisi musim ini. Barito Putra kembali membuktikan kualitasnya sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan. Dalam 6 laga terakhir, tim besutan Stefano Cugura tampil solid dengan kombinasi permainan menyerang dan pertahanan yang disiplin. Barito Putra berhasil mengoleksi sejumlah kemenangan dan hasil imbang tanpa menorehkan satupun kekalahan. Di setiap laga, para pemain tampil dengan penuh konsisten. Dengan lini depan yang tajam sementara lini pertahanan mampu meredam serangan lawan dengan baik. Ditambah dukungan supporter yang menjadi suntikan motivasi bagi para pemain. Walaupun di 2 pertandingan terakhir, Laskar Antasari harus menerima hasil seri. Penggawa Barito Putra Amiruddin Bagas Kava mengatakan, hasil imbang yang diterima oleh Laskar Antasari akan menjadi pelajaran dan bekal bagi para pemain untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kalau kita ke depan, kita harus semakin lebih baik lagi. Di sisa pertandingan ini kita bisa mendapatkan 3 poin semuanya dan bisa jadi juara di musim ini. Kita kerja keras dan terima kasih. Catatan 6 pertandingan tanpa kekalahan ini menjadi sinyal kuat bahwa Barito Putra siap bersaing di jalur perebutan gelar juara kompetisi musim ini. Agar Laskar Antasari promosi dan kembali bermain di kasta tertinggi persepakbolaan Indonesia. Saudara, selanjutnya kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Ini merupakan kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Laporan hari ini disampaikan oleh Brigadir Olvi Marita dari Satlantas Polres Tabalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Dengan saya Brigadir Olvi Marita dari Satuan Lalu Lintas Polres Tabalong. Pada hari ini akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di Jalan Insinyur Paham Nur, tepatnya di simpang depan Mako-Polres Tabalong. Dapat kita bersama untuk arus lalu lintas terpantau cukup ramai dan lancar, baik dari arah dalam kota menuju luar kota maupun sebaliknya. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengendara, meskipun arus lalu lintas terpantau cukup ramai dan lancar, agar selalu berhati-hati saat berkendara. Kami juga menginformasikan menurut data IRSMS selama 1 minggu terakhir di wilayah hukum Polres Tabalong terdapat kejadian 1 laka lantas yang mengakibatkan 1 korban luka ringan. Untuk itu kami terus mengajak dan mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan raya agar selalu mematuhi dan menaati aturan lalu lintas yang berlaku. Bagi pengendara roda 2 agar selalu menggunakan helm SNI, bagi pengendara roda 4 maupun lebih agar selalu menggunakan sabuk pengaman saat mengemudi. Utamakan keselamatan bukan kecepatan. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polantas Benua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Saudara, kami akan hadirkan untuk Anda informasi seputar Kalimantan dalam segmen Lintas Borneo. Informasi pertama dalam segmen Lintas Borneo kali ini, saudara, datang dari Kalimantan Tengah. Perubahan cuaca memicu lonjakan penyakit ISPA. Dampak peralihan musim panas dan juga hujan yang terus-menerus membuat daya tahan tubuh lemah dan cenderung terkena infeksi saluran pernapasan.
Perubahan cuaca ekstrim belakangan ini sering memicu peningkatan saluran pernafasan akut atau ISPA dengan gejala batuk, pilek, dan disertai demam tinggi. Khusus di layanan Puskesmas Menteng Palangkaraya, masih bisa terkendali dan belum ada ditemukan kasus penyakit ISPA seperti super flu. Pasien yang datang banyak didominasi anak-anak dan lansia dengan keluhan panas, batuk, dan pilek. Masyarakat juga diminta untuk tetap waspada dengan menjaga daya tahan tubuh, menggunakan masker bagi yang sakit, mengkonsumsi makanan bergizi, dan melakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat jika terdeteksi ISPA. Situasi kondisi pada saat ini yaitu cuaca yang ekstrim ya, yang panas gitu ya, dan juga khusus di pelayanan di PTD Puskesmas Menteng ini cenderung masih bisa terkendali ya, dalam artian yang berkunjung juga pasien-pasien yang datang ke Puskesmas Menteng ini memang ada batuk pilek ya, gejala batuk pilek, demam dan sebagainya. Namun dengan hal itu belum ada terdeteksi yang saat ini ada namanya super flu ya, namanya super flu itu, tapi selama ini di Puskesmas Menteng pelayanan belum ada yang terdeteksi dari pasien tersebut. Untuk di puskesmas kita saat ini penyakit yang dominan yang memang banyak kita obati itu di puskesmas kami, salah satunya adalah ISPA. Jadi mungkin karena cuaca juga berubah tiba-tiba dari hujan ke panas, beberapa hari ini kan panas ekstrim, jadi banyak memang pasien-pasien kami itu yang berkunjung ini penyakitnya itu penyakit ISPA. Jadi saran kami dari puskesmas itu tetap minum air putih yang banyak, yang cukup, supaya nggak dehidrasi, kemudian makan makanan bergizi, terus kalau memang flu atau ISPA itu gunakan masker saat berkunjung ke fasilitas kesehatan. Menjelaskan Puskesmas Menteng terus melakukan upaya penanganan kasus ISPA pada seluruh fasilitas kesehatan yang ada dan mengimbau masyarakat selalu waspada, mencukupi kebutuhan cairan dengan minum air putih untuk dapat mencegah gejala flu. Dari Kota Palangkaraya, Vita Ludang dan Brilian Yoka melaporkan. Selanjutnya, Saudara, informasi dari Kalimantan Barat. Sejumlah kecamatan saat ini terdeteksi munculnya kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Adanya karhutla yang dikhawatirkan semakin meluas, pemerintah Kubu Raya telah menetapkan status siaga darurat hingga 14 hari ke depan. Minimnya curah hujan yang terjadi sejak beberapa hari terakhir berdampak pada kebakaran lahan yang telah melanda seperti Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap, dan Rasau Jaya. Sulitnya akses menuju lokasi titik api dan minimnya sumber air membuat petugas terus mengupayakan agar api tidak menyebar hingga mendekati permukiman penduduk, terlebih yang dekat dengan Bandara Internasional Supadio Pontianak. Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan, adanya karhutla yang dikhawatirkan semakin meluas, pemerintah Kubu Raya telah menetapkan status siaga darurat hingga 14 hari ke depan. Nah, siaga daruratnya sudah kita tetapkan tanggal 14 Januari kemarin. Ya kita harus, walaupun masih sebenarnya jarak pandang berapa Pak Kapolres? 5.000. 5.000, masih sangat aman. Tapi kita nggak boleh lengah, jangan sampai kita begitu ada gempuran karhutla baru kita kebingungan. Tapi kalau udah seperti ini enak kita. Artinya masyarakat juga sudah paham, anggarannya sudah di-backup oleh negara. Sementara itu, Kapolres Kubu Raya AKBP Kadek Ari menambahkan, pihaknya telah melakukan upaya penyelidikan lahan yang diduga dibakar dengan sengaja. Tentunya dari beberapa tempat yang telah terjadi karhutla, kita sudah identifikasi dan kami sudah memerintahkan Satuan Reserse Kriminal untuk melakukan penyelidikan, sehingga nanti setelah lahan itu sudah berhasil dipadamkan, kita akan memantau ini penggunaan lahan untuk kepentingan apa. Sementara itu, berdasarkan data BMKG Supadio, titik api Kabupaten Kubu Raya cukup tinggi se-Kalimantan Barat dibandingkan 14 kabupaten kota lainnya, yakni terpantau ada 42 titik hingga Selasa pagi. Rendahnya curah hujan diprediksi masih akan terjadi hingga tanggal 26 Januari mendatang, sehingga berpotensi menimbulkan karhutla dan kabut asap khususnya di Kubu Raya. Kualitas udara tercatat
wilayah Kuburaya di malam hari dan di dini hari itu masuk kategori kurang sehat. Mungkin kalau siang karena adanya penguapan jadi masih bisa terasimilasi, tetapi untuk malam sekitar jam 8 sama dini hari itu udara mulai tercatat tidak sehat, sehingga masyarakat pun kalau memang beraktivitas di luar dan merasakan atau mencium aroma kurang nyaman, sebaiknya mempergunakan masker. Rendahnya kualitas udara beberapa hari terakhir, petugas meminta masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dari Kabupaten Kuburaya, Septa Haryati melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan akan membangun sekolah terpadu di salah satu kawasan perumahan di Balikpapan Utara pada tahun 2026 ini. Sekolah terpadu ini disiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan. Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan membangun sekolah terpadu di salah satu kawasan perumahan di Balikpapan Utara. Sekolah terpadu ini mencakup PAUD, SD, dan SMP. Kepala Disdikbud Kota Balikpapan Irfan Taufik mengatakan saat ini dokumen desain teknis bangunan atau detail engineering design sudah jadi dan pengerjaan fisik akan mulai dilakukan pada tahun 2026 ini. Berdasarkan data perencanaan teknis, sekolah terpadu akan dibangun di atas lahan seluas 1 hektar dan menelan biaya sebesar 24 miliar rupiah. SMP, sekolah menengah pertama. Rencananya terpadu. PAUD, SD, SMP. Semuanya sudah berapa? Ya belum. Kan sekarang ini baru proses pembuatan review DED-nya. Itu dibangun di 2026. Lahan sudah. Berapa luasnya? Kurang lebih 1 hektar. 1 hektar lebih lah. Itu SD, SMP, SMA berarti? PAUD, SD, SMP. Rencana SD berapa kelas, SMP berapa kelas, Pak? DED-nya itu untuk SD kita akan bangun 11 rombel. SMP juga kurang lebih 11 rombel. Konsep pembangunan sekolah terpadu ini disiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan di kawasan perumahan yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Di Kalimantan Timur, saudara, generasi muda menunjukkan kreativitasnya dalam memanfaatkan teknologi sebagai upaya pelestarian budaya. Inovasi kreatif ini tidak hanya untuk mencintai budaya lokal, tetapi juga siap menggunakan metode modeling digital untuk menyelamatkan tradisi warisan leluhur. Topeng Hudo, salah satu simbol budaya suku Dayak yang paling kuat, kini semakin sulit dijangkau. Namun seorang pemuda asal Samarinda memiliki ide brilian untuk melestarikan kebudayaan Kalimantan Timur. Topeng ikon ritual ini lahir dari hubungan mendalam antara manusia, roh, dan alam. Namun keberadaannya hanya dapat ditemukan di wilayah pedalaman, tersimpan oleh komunitas adat dan tidak lagi tampak dalam kehidupan sehari-hari generasi muda. Seorang ilustrator muda asal Samarinda, Muhammad Hasbi, memiliki ide menggunakan teknologi modeling digital dan pencetakan 3 dimensi untuk melestarikan tradisi suku Dayak ini. Proyek itu bertujuan untuk membuka kembali akses terhadap salah satu artefak penting kebudayaan Dayak Bahau, Kalimantan Timur. Tampilan hasil karya seni grafika Hasbi menampilkan hasil 3 dimensi printing dari topeng yang dimodeling dan dipelajari secara langsung di Kabupaten Mahakam Ulu dengan melihat ulang bentuk, filosofi, dan keberlanjutan tradisi. Ada di Kalimantan Timur sebenarnya. Lalu saat saya coba cari informasi tentang hudok ini, saya sudah sering lihat, tapi saya nggak pernah benar-benar tahu apa cerita di balik topeng-topeng ini. Gitu. Terus pas saya cari ternyata itu bukan informasi yang tersedia gitu. Lalu dari situ timbul ketertarikan untuk belajar lebih. Kayaknya harus ada metode pembelajaran atau informasi yang lebih mendalam. Terus kalau misalkan aku mau lihat topeng jenis topengnya kayaknya harus bentuk dalam digital kayak gitu. Lalu
Ternyata tahun lalu ada program dari pemerintah, dari Balai Pelestarian Kebudayaan untuk pemajuan kebudayaan. Lalu di situ sepertinya saya tahu bahwa digitalisasi itu penting untuk budaya kita sekarang. Lalu saya coba pendekatan yang sekarang sedang marak, yaitu 3D printing. Lalu gimana coba saya membuat sebuah media pembelajaran baru tentang kebudayaan dengan metode yang sekarang ini lagi marak gitu. Hasbi menegaskan, teknologi yang digunakan bukan sebagai pengganti tradisi, melainkan sebagai jembatan untuk melestarikan warisan budaya yang rentan hilang. Selain menggunakan 3D modeling yang cukup populer sekarang, juga saya lakukan 3D printing. Nah, hasil dari 3D printing itu benar-benar membuat teman-teman yang lain juga tertarik dengan topeng ini, dengan hudok ini, bahwa ini bisa dijadikan sesuatu ornamen yang lebih dekat dengan kita. Karena sekarang kalau bukan di festival adat, biasanya kita nggak bisa ngelihat topeng hudok. Justru itu membuat sebuah jarak. Gimana kalau kita mencoba pendekatan media yang berbeda, yang lebih populer, agar budaya ini lebih marak. Fungsinya bukan untuk menggantikan, tapi lebih mendekatkan. Melalui kemajuan teknologi, generasi muda selalu mendukung upaya pelestarian kebudayaan Kaltim dengan terus menjaga dan merawat tradisi nenek moyang sebagai kekayaan budaya lokal milik benua Etang. Chris Asrul dari Samarinda melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Kalimantan Selatan hari ini. Dan saatnya saya Aisyah Iria mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.